langkah pertama kalian harus menyiapkan jaring dulu. Nah, ini saya sudah menyiapkan 3 jaring dan ini lubangnya tentunya berbeda-beda ya. Untuk yang paling besar ini ukurannya lubangnya lebih besar ya, sekitar 1 mili. Nah, ini fungsinya untuk menyaring jentik nyamuk yang paling besar. Ini sangat penting juga ya. Terus yang ukuran kedua ini yang lebih kecil. Yang lebih kecil. Nah, ini ukurannya tujuannya untuk menyaring jentik nyamuk yang ukurannya sedang. Terus yang ketiga ini yang paling lembut, biasanya dipakai untuk artemia ataupun kutu air. Nah, ini untuk fungsinya untuk menyaring jentik nyamuk yang paling kecil. Nah, caranya gimana? Langsung ini ya, tak praktekin ya. Nah, saya sudah menyiapkan jentik nyamuknya. Sekarang kita serok menggunakan 3 jaring tersebut ya, yang ukurannya berbeda-beda. Kita serok dulu yang paling bawah semuanya. Kalau bisa jaringnya jangan sampai bolong ya, karena nanti akan bocor, masih tertinggal yang besar-besar. Ini untuk saringan pertama memakai jaring yang paling besar, lalu kita pindahkan untuk yang paling besar. Kemudian untuk jaring yang paling sedang, ini untuk ukuran jentik nyamuk yang paling sedang, jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Biasanya untuk ikan remaja ya, atau medium. Kalau untuk burayak jangan ya. Nah, ini nanti yang paling kecil akan tersisa ya, tertinggal. Kita masukkan ke baskom yang ukuran sedang. Terus yang terakhir memakai jaring yang paling lembut, yang paling rapat. Ini udah finish ya, dan ini sudah 100%. Yang paling kecil kalian nanti bisa perbandingkan sendiri. Nah, ini juga sama iya. Kita ambil yang naik aja ya. Kalau yang paling bawah biasanya itu sebagian ada yang mati karena di perjalanan pas waktu cari. Kita pindahkan ke baskom yang paling kecil, ukuran jentik nyamuk yang paling kecil. Nah, ini hasilnya untuk proses penyaringan uget nyamuk atau jentik nyamuk. Nah, ini untuk baskom yang pertama itu untuk baskom yang ukuran jentik nyamuknya yang paling besar. Nah, ini dipakai untuk biasanya kalau saya pribadi untuk indukan cupang ataupun gapi ya, nanti tergantung juga. Ini kan ini belum terlalu besar ya. Ini yang paling besar itu biasanya saya buang, yang kepalanya udah keras, yang kepalanya jentik nyamuknya udah besar, biasanya saya buang. Tapi kalau misalkan kepepet nggak ada pilihan lain ya, tetap saya kasihkan ke ikan. Untuk jentik nyamuk yang baskom kedua ini ukurannya sedang. Ukurannya sedang ya. Ini boleh dipakai untuk usia remaja, untuk gapi yang usianya 3 bulan sampai 4 bulan. Kalau di bawah 2 bulan ini nggak bisa ya, karena udah kebesaran. Dan yang terakhir ini yang jentik nyamuk yang paling kecil. Nah, ini biasanya saya pakai untuk anakan gapi ya, yang usianya sudah 1 bulan. Jadi perbedaannya seperti itu ya, kalian bisa lihat. Mari kita buktikan untuk jentik nyamuk yang paling kecil ya, ini ya. Ini sebenarnya masih ada lagi yang paling kecil, karena ini sifatnya jentik nyamuk kan setiap hari kan makin membesar ya.
coba kita berikan ke ikan gapi yang usianya remaja ya, ataupun 3 bulan. Nah, mereka sangat lahap memakannya ya. Wah, ini salah satu ikan favorit saya, albino pink Moscow ya. Dan ini banyak ya. Tuh, wah, dia suka banget ya. Untuk saat ini sih masih aman ya, nggak ada kendala untuk pemberian pakan ikan gapi memakai jentik nyamuk. Saran saya ya, kalau untuk ikan gapi lebih baik yang saringan atau yang paling kecil ya, disaring dulu yang paling kecil jentik nyamuknya untuk pemberian pakan kepada ikan gapi. Karena ini untuk ukuran jentik nyamuk yang paling kecil itu sangat pas untuk ikan gapi di usia 1 bulan ke atas sampai indukan. Kalau dibandingkan untuk perawatan air, itu lebih baik memakai jentik nyamuk, karena untuk cacing sutra kualitas air biasanya cepat memburuk. Kalau untuk jentik nyamuk, kalian bisa lihat sendiri, ini memakai jentik nyamuk, jadi otomatis kotorannya itu mudah cepat mengendap. Oke, terima kasih buat kalian semua yang setia menonton di channel Ornamental Farm. Semoga konten-konten Ornamental Farm bermanfaat ya, tentunya buat kalian yang tidak tahu jadi tahu dan tidak mengerti jadi mengerti. Jangan lupa subscribe ya, dan dukung terus Ornamental Farm supaya bisa menyajikan konten-konten yang tentunya bermanfaat bagi semua breeder-breeder di Indonesia.